Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. I'm so sorry banget hari ini kita belum bisa nge-zoom lagi atau Gmeet lagi. Tapi guys, kalau kalian nggak paham sama pembelajaran aku di video ini, feel free buat kalian ke sekolah aja ya. Kalian ke sekolah aja, kalian bisa ke sekolah tiap Selasa, Kamis, sama Jumat. Itu aku akan ada di sekolah dari jam 8 sampai jam 12. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham, kalian bisa ke sekolah buat belajar mandiri sama aku. It's okay gitu, itu nggak masalah ya teman-teman. Daripada mungkin kalau buat aku Zoom pun kurang efektif, kalian juga iya aja deh kayaknya. Jadi sekarang aku pengennya kalian datang aja nih ke sekolah. Kalau misalnya kalian nggak paham, datang aja, tapi datangnya jangan bareng-bareng ya. Maksud aku datangnya ya datangnya gantian gitu. Kalian bisa bikin list hari Selasa itu yang datang berapa orang, hari Kamis yang datang berapa orang. Aku kasih maksimalnya itu 5 orang ya. Jadi per hari bisa datang 5 orang ya. Kalau memang kalian mau belajar secara langsung gitu, aku nggak ngizinin kalian buat aku nggak ngizinin buat terlalu banyak yang datang karena kita masih social distancing ya, masih corona ya. Oke. Sekarang aku mau ngajarin tentang by the way, kalian harus janjian dulu ya sama aku. Bu, saya mau datang, ibu ada di sekolah nggak gitu ya. Takutnya juga saya kan nggak ada di sekolah ya, jadi WA saya dulu. Kalau saya ada baru kalian boleh datang, oke? Kemarin kan kalian udah nyatat. Sekarang saya mau jelasin tentang ini ada 33 menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih, melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. So, apa itu kerugian piutang? Kerugian piutang itu adalah saat dimana teman kalian yang utang kalian itu nggak bisa bayar utangnya gitu loh. Jadi teman kalian ngutang 5.000 ke kalian, dia bilang sih besok ngembalinya tuh besok, tapi pas ditagih nggak ngembaliin gitu, sampai kalian capek sendiri ya. Akhirnya kalian mikir goceng doang gitu, ya udahlah gue ikhlasin aja. Nah sebenarnya kan seharusnya kalian dapat duit kan dari teman kalian, karena teman kalian ngutang kalian, tapi kalian ikhlasin gitu. Ya udahlah gue ikhlasin aja gitu. Karena kalian ikhlasin, tetap kalian rugi kan. Maksudnya harusnya kalian dapat duit, kalian jadi nggak dapat duit. Nah itulah yang dinamakan dengan kerugian piutang. Nah di sini teman-teman, metode penghapusan piutang itu ada 2. Yang pertama ada metode cadangan, terus yang kedua ada metode penghapusan langsung. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kalian bisa baca sendiri ya. Kalau misalnya kerugian piutangnya tak tertagih, itu jurnal penyesuaiannya itu adalah beban kerugian piutangnya di debit, cadangan kerugian piutangnya di kredit. Artinya apa? Artinya ketika kalian tahu teman kalian nggak bisa bayar, maka kalian sebagai accounting itu akan menjurnalnya bebannya itu di debit dan cadangan kerugiannya itu di kredit gitu. Tapi itu untuk metode cadangan. Bagaimana kalau metode penghapusan langsung? Kalau metode penghapusan langsung itu tidak kalian jurnal. Untuk taksiran ya, kira-kira kalau misalnya teman kalian itu kalian rasa nggak bisa bayar, terus setelah kalian tahu
kalau teman kalian benar-benar nggak bisa bayar, di sini ini kalian masih ngira-ngira kalau teman kalian nggak bisa bayar karena teman kalian ditagih nggak mau bayar gitu kan. Jadi kalian udah jurnalan nih beban kerugian piutang terus pada cadangan kerugian piutang. Jadi di sini kalian masih ngira-ngira teman kalian itu nggak bisa bayar, masih ngira-ngira. Terus kalau yang di bawah bedanya apa? Kalau yang di bawah itu teman-teman, kalau yang di bawah ini teman kalian itu udah benar-benar nggak bisa bayar teman-teman. Jadi pas kalian perkirakan di metode cadangan teman kalian nggak bisa bayar, ternyata beneran teman kalian nggak bisa bayar tuh utangnya. Jadi karena teman kalian nggak bisa bayar utangnya, akhirnya kalian benar-benar harus ngapus utangnya dia ke kita. Kalau dia ngutang ke kita, berarti itu namanya piutang ya teman-teman. Jadi piutangnya akhirnya dihapus. Piutang dia hapus, berarti piutangnya harus berkurang ya. Piutang berkurang di kredit, maka piutangnya itu di kredit, cadangan kerugian piutangnya itu di debit. Itu untuk metode cadangan. Gimana kalau untuk metode penghapusan langsung? Karena awalnya kita tidak menjurnal untuk taksirannya. Terus setelah kita benar-benar tahu kalau misalnya dia nggak bisa bayar, maka jurnalnya itu agak berbeda ya. Debitnya itu beban kerugian piutang, terus kreditnya adalah piutang dagang. Oke, itu untuk metode penghapusan langsung. Lanjut, ternyata pas kita udah hapuskan piutangnya karena kita tahu teman kita nggak bisa bayar, ternyata dia bilang sama kita, gue mau bayar deh nih utang yang kemarin, gue ada duitnya nih, alhamdulillah gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya udah dihapus tapi ternyata dia berniat mau bayar? Maka jurnalnya kayak gini ya teman-teman. Piutangnya itu jadi di debit, terus cadangan kerugian piutangnya di kredit, tapi itu untuk metode cadangan. Nah, gimana kalau untuk metode penghapusan langsung? Metode penghapusan langsung berbeda ya teman-teman. Kalau metode penghapusan langsung, piutangnya di debit, beban kerugian piutangnya di kredit gitu. Nah, itu ketika dia baru menyatakan bahwa dia bisa bayar, tapi kita belum nerima duitnya. Yang atas ini ya, dia baru ngomong kalau misalnya dia mau bayar, misalkan dia mau bayarnya besok karena sekarang udah pulang sekolah gitu kan. Nah, pas dia bayar besoknya, maka kalian jurnalnya gini ya teman-teman. Kan kita berarti dapat duit ya, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah di debit, lalu piutangnya pasti akan kalian kurangin dong. Piutangnya berkurang di kredit. Itu untuk metode cadangan ya. Bagaimana kalau untuk metode penghapusan langsung? Sama, kasnya di debit dan piutangnya di kredit. Gitu kira-kira teman-teman. Itu singkatnya untuk taksiran kerugian piutang. Nah, lalu gimana kalau misalnya dia langsung bayar? Ternyata belum pulang sekolah nih, terus dia langsung tamu kamu, langsung bayar. Kalau misalnya langsung bayar, maka jurnalnya adalah kasnya di debit, kerugian piutangnya di kredit. Itu untuk metode cadangan. Kalau metode penghapusan langsung, kasnya di debit, cadangan kerugian piutangnya di kredit. Ya, itu kalau misalnya dia langsung bayar. Kalau misalnya dia nggak langsung bayar tapi piutangnya udah dihapus, maka jurnalnya ada dua ya. Ketika dia bilang dia mau bayar, sama dia bayar besoknya gitu. Kalau ini kan dia bilang dia mau bayar, terus dia langsung bayar gitu. Jadi kan kita udah nerima duitnya, jadi langsung
dicatatnya kayak gini. Gitu kira-kira ya teman-teman. Oke. Nah, ini aku langsung ke contoh soal ya. Contoh soal, pada tanggal 31 Desember 2017, dalam pembukuan PT Prabu terdapat antara lain akun beserta saldonya sebagai berikut. Di sini ada piutang 10 juta, lalu ada cadangan piutang tertagih 300.000, penjualan 60% dari penjualan kredit itu 20 juta, lalu ada retur penjualan dari penjualan kredit juga itu 2 juta, lalu ada potongan penjualan itu 600.000 ya. Nah, diminta yang pertama besarnya kerugian piutang tertagih ditaksir sebesar 2%. Jadi kita mentaksir bahwa orang yang mau utang ke kita ini nggak akan bayar itu sebesar 2% dari penjualan bersih. Nah, gimana cara nyatetnya? Untuk yang pertama cara nyatetnya adalah, ini berarti kita masih ngira-ngira ya teman-teman. Kalau kita masih ngira-ngira, berarti jurnalnya adalah beban kerugian piutangnya di debit, cadangan kerugian piutangnya di kredit 348. Dapat dari mana? Dapat dari, kalian bisa lihat di sini. Di sini kan tadi kita naksir 2% ya teman-teman. 2% terus dikali 20 juta dikurang 2 juta dikurang 600.000. Nah, dapat dari mana nih? Dapat dari sini. Kan dia bilang di sini bahwa taksirannya itu dari penjualan bersih ya. Nah, penjualan bersih kita itu mana? Penjualan bersih adalah penjualan dikurangi dengan retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan, maka kita dapat penjualan bersih. Jadi itu mengapa di tadi jawaban rumusnya itu 20 juta kita kurangi dengan 2 juta, lalu kita kurangi dengan 600.000 gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini tuh hasilnya 20 juta. Ini kalau misalnya 20 juta ya kan, tadi kan penjualan bersih 20 juta dikurangi 2 juta dikurangi dengan 600.000. Jadi dari situ ya. Oke, jadi hasilnya adalah, kalau kalian kali, hasilnya adalah 348.000. Makanya di sini 348.000 gitu. Itu untuk kita baru ngira-ngira. Tapi untuk yang metode penghapusan langsung itu dia nggak dicatat. Jadi kita nggak ngira-ngira ya untuk metode penghapusan langsung gitu. Nah, lanjut ke nomor 2. Nah, terus kita tahu nih ternyata debitur kita itu pailit, artinya dia nggak akan bisa bayar utangnya. Jadi dia tidak dapat membayar utangnya itu sebesar 200.000 nih teman-teman. Ya, tidak dapat membayar nih, dia di sini tidak dapat membayar sebesar 200.000. Maka karena dia nggak bisa bayar, piutangnya harus dihapusin. Nah, untuk metode cadangan, karena awalnya kita udah naksir, maka penghapusan piutangnya itu agak berbeda ya. Debitnya itu cadangan kerugian piutang 200.000, kreditnya itu piutang dagang 200.000. Itu untuk metode cadangan. Gimana kalau metode penghapusan langsung? Metode penghapusan langsung berarti debitnya beban kerugian piutang 200.000, terus kreditnya itu piutang dagang 200.000 gitu ya teman-teman ya. Terus bagaimana untuk nomor 3? Untuk nomor 3 piutangnya itu sebesar 200.000. Ternyata itu kita terima teman-teman pelunasannya, diterima pelunasannya, tapi hanya sebesar 100.000. Nah, gimana jurnalnya? Jurnalnya itu kalau misalnya dia baru ngomong kalau misalnya dia mau bayar, berarti kita harus, dia di sini baru ngomong ya teman-teman, dia ngomong kalau misalnya dia mau bayar, berarti kita harus nyatet dulu piutang yang sudah dihapus. Caranya adalah piutangnya di debit, cadangan kerugian piutangnya di kredit sebesar 100.000. Itu untuk metode cadangan. Kalau metode penghapusan langsung itu berarti piutang dagangnya di debit dan beban kerugian piutangnya di kredit gitu. Nah, terus pas
kita udah nerima pembayarannya, berarti kasnya di debit sebesar 100.000 dan piutang dagangnya di kredit sebesar 100.000. Lalu kalau untuk metode penghapusan langsung itu juga sama gitu teman-teman. Oke, kira-kira itu ya. Nah, sekarang di sini aku punya latihan soal. Silakan kalian kerjain latihan soalnya. Nanti habis itu kalian catat dulu ya, ini soalnya kalian catat dulu ya. Terus habis itu kalian kerjain di buku, latihan soalnya. Foto kayak biasa, ini gampang karena kan tadi udah aku kasih latihan, ini sama soalnya. Ini sama teman-teman. Jadi kalian langsung kerjain aja ya, aku tunggu, jangan lupa di upload di Classroom ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanyain langsung atau datang ke sekolah. Tapi hari ini aku nggak ada, jadi silakan datang ke sekolah atau chat aku dulu ya kalau mau datang ke sekolah. Cukup sekian dari aku, silakan dikerjain ya, jangan lupa latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.